Saudara-saudari yang terkasih, intensif misa dari keluarga alumni STFT Sinaksak mendoakan saudara Thomas Yudianto yang baru saja meninggal dunia. Mari saudara-saudari juga menyampaikan intensi masing-masing kita, untuk sendiri juga untuk siapa saja yang meminta, membutuhkan doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah dalam Minggu Paskah ke-5. Hukum atau aturan dalam gereja Katolik sungguh diperlukan agar warga gereja dapat berjalan bersama menjadi batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Kita diikat oleh batu sendi, yakni Yesus Kristus. Jadi hukum mengantar kepada pribadi Yesus. Maka jangan sampai ekstrim mengutamakan hukum. Jadi hukum untuk mengantar sampai kepada sang batu sendi, yakni pribadi agung Yesus Kristus. Kita terutama mempercayakan diri pada pribadi, bukan pada hukum. Agama kita bukanlah agama hukum, melainkan agama yang hidup oleh pribadi Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak kita merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah membukakan pintu gerbang iman bagi semua bangsa segala zaman. Kami mohon berilah kami pada zaman ini orang-orang yang membaktikan diri dalam doa dan pelayanan sabda. Tambahkanlah jumlah para murid yang percaya penuh akan sabda putra-Mu dan yang saling menaruh cinta kasih tanpa pamrih, sebagaimana diperintahkan kepada kami dengan perantaraan Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami sebab firman Tuhan itu benar
segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, satu lontaran mari dijawab dalam hati masing-masing. Kita ini berarti, artinya berat ke hukum, aturan, atau lebih memilih menempuh perjalanan. Dalam beriman kita menempuh perjalanan. Atau kita ini apa-apa hukumnya bagaimana, apa-apa hukumnya bagaimana, lihat dan seterusnya. Mari kita lihat beda mengedepankan atau berat ke hukum dan spirit mengikuti jalan, bedanya di mana. Mengikuti hukum satu sisi ada kejelasan hitam putihnya, relatif ya. Nanti akan kita lihat lebih lanjut, relatif juga. Tidak perlu bertanya-tanya, tapi juga ada peluang orang merasa aku yang tahu hukum.
kamu itu ikut tafsiran saya. Pokoknya aku ada yang mengklaim menguasai hukum. Lalu nanti kita lihat kemudian ya dia bermain dengan hukum itu. Untuk beberapa tinggal buka pasal ayatnya, kalau demikian hukumannya demikian. Kalau ini maka demikian. Kemudian memang ada dengan mengikuti hukum, dengan mengedepankan hukum, ya jelas orang mesti cermat. Orang mesti hati-hati, negatif juga, masuk dalam suasana was-was. Itulah yang dikritisi oleh Rasul Paulus dengan para ahli Taurat yang memutlakkan hukum Taurat, memutlakkan bahkan manusia bisa dikurbankan agar hukum Taurat bisa berjalan. Demikian maka kemudian lahir ada orang yang merasa aman atau mencari aman, tadi Romo sudah sebut, kemudian ya bermain dengan hukum itu. Ada pihak-pihak yang sedemikian memutlakkan hukum, bahkan mengklaim diri sebagai yang menguasai hukum. Maka jangan heran di antara kita ada yang kemudian mengganggu yang sedang beribadat, atau ya makanan itu haram, jadi nggak boleh jualan itu di sini. Padahal sudah jualannya di tempat jauh dari pemukiman. Yang ikuti berita, ikuti itu ya. Seperti itu, orang kemudian memainkan hukum. Orang memainkan hukum. Ya kalau simak, ya syukur-syukur ada tindakan. Ya kita kadang-kadang ada suara, ada peringatan keras, ada tanda-tanda, tapi masih saja dibiarkan. Kalau kita simak sebenarnya dari yang sudah disetujui, yang mengganggu orang berdoa itu bisa dipidana. Nanti silahkan cek apakah ini nanti berjalan. Tapi ya itu tadi, orang masih kemudian yang condong ke hukum, main hukum, lalu kemudian ya dengan itu mempersekusi pihak-pihak yang lain. Kita masih banyak prihatin dengan hal ini ya. Lalu tadi renungannya kalau seperti itu, pilih berarti hukum atau menempuh perjalanan nanti akan sampai bahwa hukum atau mengikuti pribadi, mengikuti hukum atau mengikuti pribadi. Dan dalam hal ini mengikuti pribadi agung Yesus Kristus. Nah dalam hal ini seturut bacaan hari ini, orang yang menempuh jalan, satu gambaran itu kan kita Paskah kedua yaitu merenungkan Yesus jadi teman jalan untuk dua murid Emmaus yang lagi galau, gambarannya. Jadi menempuh perjalanan itu siap dengan ketidakpastian. Ya memang kalau orang ini masih ada yang cucu-cucunya para transmigran. Romo itu tetap aku ki bocah tran, anak tran. Coba ini juga beberapa ada yang anak tran. Bayangkan dulu orang tua, nenek moyang atau leluhur kita, mungkin simbah buyut kita, dari Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua, nggak punya gambaran, nggak ada kepastian. Artinya memang tidak ada, ya siap segala sesuatu. Memang awal tidak pasti, dan itu kita belajar pada tokoh iman kita, Bapak Abraham yang pergi tinggalkan kampung halamanmu untuk ke tempat yang akan aku tunjukkan. Tidak jelas satu hal, namun terbuka pada macam-macam kemungkinan, juga pada macam-macam pengalaman yang tidak terduga, pertemuan dengan pribadi-pribadi yang juga tidak terduga.
menempuh jalan menggiring orang untuk membangun sikap terbuka. Maka demikian kita mesti terbuka, juga terbuka pada siapa saja yang berkehendak baik. Ketika kita sudah dapatkan, oh orang itu walaupun tidak sama dengan kita, tetapi terbaca kehendak baiknya, maka kita terbuka pada siapa saja yang sungguh-sungguh berkehendak baik dan juga membawa kita pada karakter percaya diri. Untuk semua kita ya, bukan hanya generasi muda ya, karakter percaya diri harus dibangun dan juga sekaligus mempercayai orang atau pihak lain. Dan indikasinya terbuka bukan hanya hukum tetapi juga pertanda, oh ini bisa dipercaya, ini bisa dipercaya. Tuhan bersabda, inilah pijakan permenungan kita, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6. Bagi kita yang telah memilih pribadi agung ini, terbuka macam-macam kemungkinan. Juga terbuka pengalaman-pengalaman tidak terduga. Semoga sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak terduga, tentu yang wow. Dan pertemuan dengan pribadi-pribadi yang berasal dari segala kalangan tadi menemukan, oh ini terbuka pada kebenaran, ini terbuka pada kebenaran. Maka mestinya mengarahkan pada sosok pribadi. Romo garis bawahi, kita bukan agama hukum. Jelas sebelum dibaptis ada katekumen, sebelum diberkati ada kanonik dan seterusnya. Tetapi hukum itu untuk mengantar pada pribadi agung. Kita mengikuti pribadi agung, itu yang Romo garis bawahi. Jadi kita sekalian mesti kemudian menjadi pribadi yang tidak gampang terombang-ambingkan, ada sikap percaya yang kuat. Kita bersyukur semakin banyak umat yang kemudian karena oleh sosok pribadi itu bersedia mengambil peranan dalam dinamika hidup bersama, menggereja dan bermasyarakat. Menggereja dan bermasyarakat. Ingat sosok pahlawan kita, Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita mesti tetap bagaimanapun mencari celah supaya negara kita ini tetap aman sejahtera. Jangan terbawa ikut merongrong ya. Ya ada yang karena ini dan itu rupanya ada di barisan perongrong negara. Rasul Paulus mengatakan ya harus mendukung pemerintahan yang sah. Ya mengkritik boleh, mengoreksi boleh, tetapi tetap mengupayakan bahkan menempuh solusi. Bukan provokasi tetapi solusi. Yang harus kita gulirkan adalah solusi, mesti seperti itu. Dari permenungan ini kita saling percaya, saling bekerja sama. Yohanes bab 14 ayat 2, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan. Bukannya mendengar, bukannya mengerti, bukan hanya bisa mengutip ayat-ayat hukum-hukum. Sekali lagi itu untuk mengarah kepada pribadi agung. Kita setelah mengerti, memahami, setelah kita sungguh-sungguh ditangkap oleh pribadi agung Yesus Kristus, itu sabda Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dalam kerja sama erat, saudara-saudari, mari kita giat mengerjakan
pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Antara lain apa? Ya tidak bosan, Romo masih ke swasembada pangan. Swasembada pangan itu urusan kita-kita. Urusan kita-kita. Oke, ada proyek ini, ada proyek ini. Janganlah di antara kita ada ya masuk kelompok pemburu proyek. Kalau ada proyek, coba ini dan itu, lalu masih memainkan dan itu, aduh, janganlah ada di antara umat Katolik ya. Tapi kita mesti ambil inisiatif swasembada pangan itu urusan kita-kita juga. Yesus Kristus dengan mujizat penggandaan roti tidak rela orang-orang yang mengikutinya sampai merana kelaparan. Mudah-mudahan cukup yakin. Maka mengupayakan swasembada pangan itu sejalan dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Mudah-mudahan sudah cukup yakin ya. Nanti kalau ini dicarikan dasar-dasarnya malah berpanjang-panjang. Romo harap sudah cukup yakin bahwa Yesus Kristus tidak rela kita yang mengikutinya sampai merana kelaparan. Bahkan kepada murid-muridnya bersabda, kamu harus memberi mereka makan. Ayatnya nanti kita cari, pasti ada itu, ingat. Demikian untuk kita di Tegalarum, karena memang daerah pertanian ya ada banyak peluangnya, tapi baiklah Romo katakan di sana. Di Batu Raja ya kalau memang kita tahu makan harus go beras itu membuat kita krisis, ya harus usahakan. Mungkin pagi ini tidak sego beras tapi apa, lalu siang hanya sego beras, sekali saja makan nasi dari beras ya, lalu yang malam apalagi. Itu yang bisa kita lakukan. Romo katakan BKRI harus menjadi yang terdepan dalam hal ini. Kalau sudah tahu gitu di meja makan tetap saja makan harus sego beras. Ya kita tidak mengupayakan swasembada pangan. Jadi enggak bisa lakukan, ya sudah itu berarti menutup pintu. Jangan katakan tidak bisa. Di Batu Raja bisa ambil bagian. Bisa ambil bagian, salah satunya ya kurangi ketergantungan pada konsumsi beras. Nah, apa yang kita kerjakan selalu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu sejalan dengan dinamika jemaat perdamna. Tampil pelayan-pelayan, orang-orang yang dipilih namun juga selanjutnya rela mengambil peran. Merekalah 7 diakon pertama dalam gereja. Semula untuk urusan meja, untuk urusan konsumsi, makan minum, semula. Tapi kita tahu bahwa 7 diakon ini tidak berhenti di situ, tetapi lebih untuk kesejahteraan, untuk kesejahteraan jiwa-jiwa. Tetapi bahwa perkara meja itu juga menjadi perhatian, makin kuat ya bahwa urusan meja artinya meja makan ini juga menjadi perhatian gereja. Demikian kita dipanggil aktif dalam pertumbuhan gereja. 1 Petrus bab 2 ayat 5, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat khusus. Kitalah batu-batu yang hidup dan Kristuslah batu sendinya. Kristus batu sendinya. Kristus yang mempersatukan kita menempuh perjalanan menuju keselamatan Bapa, bahkan dialah, mari terus kita dalami sabda Tuhan ini, dialah jalan kebenaran dan hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, apapun yang kita mohon atas nama Yesus akan diberikan oleh Bapa, agar dengan demikian Bapa dimuliakan. Maka marilah kita berdoa. Bagi paus, para uskup, para imam, dan semua saja yang mempunyai tugas pelayanan dalam gereja. Ya Bapa, semoga kebenaran sabdamu tampak dalam diri para pemimpin gerejamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan. Ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan merintis jalan bagi rakyat untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan kerukunan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang lapar dan sebatang kara, yang miskin dan hina dina. Ya Bapa, semoga dalam hidup saudara-saudari kami yang kurang beruntung itu, martabat serta harapan dipulihkan karena usaha kami bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di tempat ini atau di mana saja. Ya Bapa, semoga kami semua menyadari panggilan untuk saling membahagiakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Agung, dengan terimalah ungkapan sederhana doa-doa kami yang kami perlukan dan kami inginkan untuk ikut membangun kerajaan-Mu di dunia dewasa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Agung, dengan persembahan roti dan anggur ini kami siapkan satu-satunya kurban yang berkenan di hati-Mu. Bangunlah masyarakat kami menjadi tempat kehadiran-Mu dan karya-Mu yang pantas dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman, sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu. Dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon
kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Thomas Yudianto yang baru saja Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan Engkau terima dan Engkau ingat semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.
Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Esa, berkat komuni ini kami bersatu dengan Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Kami mohon agar persatuan kami semakin erat, sehingga menghasilkan buah iman dan cinta kasih. Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengar beberapa pengumuman. Pengumuman gereja hari Minggu Paskah kelima. Yang pertama, kepada peserta calon organis, bahwa pada hari Minggu 3 Mei tidak ada pelatihan organis. Yang kedua, komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada hari Minggu 3 Mei pukul 7 malam, tempat di Ruang Fransiskus, diharapkan kehadirannya. Yang ketiga, mengingatkan kembali dalam rangka ulang tahun Palasena yang ketiga, maka akan dilaksanakan seminar kesehatan tentang penyakit dalam bersama Dr. Oka Wilson pada hari Minggu 3 Mei pukul 9 pagi sampai dengan pukul 11 siang, tempat di Balai Paroki. Keempat, kolekte dan dana solidaritas umat minggu lalu. Kolekte Rp4.360.000, dana solidaritas umat Rp3.261.000, parkir Rp450.000. Bapak Ibu yang terkasih, di depan gereja telah dijual souvenir tahun devosional berupa baju untuk anak-anak dan tas untuk umum. Kepada umat dipersilahkan berpartisipasi untuk membelinya. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Terima kasih untuk Romo dan semua petugas liturgi atas pelayanannya pada hari ini. Memperkuat tadi yang terakhir, cenderamata tahun devosi, kiranya ini dari keuskupan, mari mampir ke depan gereja, juga nanti lebih bertanya lagi. Kalau baju kaosnya untuk anak-anak, sementara tas bisa untuk siapa kita yang berminat. Kiranya kita bersyukur untuk hari ini juga keterlibatan kita sekalian menjadi batu-batu yang hidup, dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kita renungkan hari ini. Kita berterima kasih pada lingkungan Yontis Yohanes Pembaptis yang sudah mempersiapkan Mazmur yang akrab selama ini. Terima kasih juga untuk lektor, juga pemazmur, adik-adik misdinar, prodiakon. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita akhiri perayaan kita dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, diutus pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.